Pilciti ini, kalian semua pantas mati, kata Qin-Chen seraya menatap dingin ke arah Master Iblis Alien yang ada di langit. Aura niat membunuh langsung keluar dari tubuh Qin-Chen. Dari mana anak ras manusia ini begitu mematikan? Niat membunuh ini begitu kuat sehingga semua iblis alien yang hadir terkejut. Tetapi segera mata iblis alien ini menjadi buas. Mereka mengakui bahwa aura Qin-Chen luar biasa. Tetapi hanya ada dua orang. Bahkan jika mereka berdua adalah puncak tahap akhir martial emperor umat manusia, namun begitu banyak iblis alien mereka. Mereka tidak percaya hanya dua orang manusia bisa mengatasi begitu banyak dari mereka. Oleh karena itu, gerombolan iblis alien langsung menyerang ke arah Qin-Chen. Chen Xiao, hati-hati. Di bawah seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kota Pilciti. Guru, kata Mo Yuanbei, sosoknya bergetar dan dia hendak bergegas maju untuk mengambil tindakan. Namun Qin-Chen mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Serahkan padaku, kata Qin-Chen, matanya sangat dingin. Sebuah pedang kuno muncul di tangannya. Itu adalah pedang guntur surgawi. Dan dia langsung menerobos masuk ke dalam gerombolan iblis alien itu. Melihat Qin-Chen yang bergegas langsung ke arah mereka, kelompok iblis alien itu nampak mencibir. Bocah kecil mencari kematian. Namun ketika mereka hendak menyentuh Qin-Chen, Qin-Chen tiba-tiba menembak dan tiba-tiba melepaskan kekuatan yang menakutkan. Domain pedang guntur luar angkasa. Di bawah cahaya guntur ini, kelompok ras iblis alien itu berteriak satu demi satu lalu meledak. Berubah menjadi kekuatan jiwa iblis alien yang paling murni, lalu kemudian diserap oleh Lao Yuan. Pada saat yang sama, tubuh Lao Yuan juga memiliki kekuatan sumber yang mengerikan. Dan itu kemudian memberi makan kembali, berubah menjadi kekuatan sumber jiwa yang paling murni, memperkuat kekuatan jiwa Qin-Chen. Sebagai sumber binatang, sumber Lao Yuan dapat memurnikan jiwa iblis alien dan mengubahnya menjadi kekuatan jiwa yang dapat diserap oleh manusia. Nah Qin-Chen, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan kekuatanku? Kata Lao Yuan. Tidak, ampas ras iblis alien ini. Kekuatanku saja sudah cukup, kata Qin-Chen dengan mata yang dingin. Cahaya guntur terus memusnahkan puluhan jiwa ras iblis alien itu. Dan di saat yang sama, pedang guntur surgawi di tangan Qin-Chen juga menebas beberapa kali. Setiap pedang guntur menebas, pasti akan ada iblis alien yang jatuh. Singkatnya, pada saat ini ras iblis alien terakhir menunjukkan kengerian. Dia tidak berani lagi melawan Qin-Chen. Dia kemudian akan melarikan diri. Mati. Namun Qin-Chen tidak membiarkannya, dia langsung menebas. Cahaya pedang menyapu, tubuh iblis alien itu langsung terbelah. Dan itu langsung berubah menjadi abu. Energi jahat yang tak ada habisnya diserap oleh Lao Yuan. Qin-Chen kemudian menarik domain pedang guntur luar angkasa. Dan seketika langit kota Pilciti sekali lagi menjadi cerah. Semua orang yang ada di kota Pilciti menatap Qin-Chen yang berdiri dengan bangga di langit. Hanya sesaat semua iblis alien itu telah jatuh. Adegan seperti ini mengejutkan semua orang yang ada di sana. Setelah membunuh puluhan ribu iblis alien, kemarahan di hati Qin-Chen sedikit mereda. Sosoknya kemudian bergegas dan dia langsung datang ke depan Master Papillon Xuanzeng. Qin-Chen, saya telah melihat Master Papillon Xuanzeng, kata Qin-Chen dengan hormat. Tidak, Chen Xiao, jangan melakukan ini, kata Master Papillon Xuanzeng. Dia buru-buru berkata, Qin-Chen adalah pemilik Papillon Cendi dan statusnya sangat tinggi. Dia tidak bisa menerima penghormatan dari Qin-Chen. Master Papillon Xuanzeng, kota Pilciti, apakah baik-baik saja? Tanya Qin-Chen. Tidak apa-apa, kota Pilciti baik-baik saja. Terima kasih kepada Chen Xiao, kamu tiba tepat waktu. Jika tidak, kata Master Papillon Xuanzeng, dia masih memiliki jejak rasa takut di hatinya. Dan pada saat ini, penatua racun tinta dan yang lainnya juga datang satu demi satu. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memberi hormat kepada Qin-Chen lalu berterima kasih. Di bawah, seluruh prajurit dari kota Pilciti berlutut, bersyukur di dalam hatinya. Mereka semua menatap Qin-Chen. Qin-Chen saat ini di dalam hati mereka seperti dewa tertinggi. Setelah itu, Qin-Chen, Master Papillon Xuanzeng dan yang lainnya kembali ke Papillon Pil di pusat kota Pilciti. Di aula, semua orang duduk dan secangkir teh langsung disajikan. Xuanzeng, kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik.
Saya tidak dapat memikirkan seorang master alkemis tingkat 8 dapat menangani situasi seperti ini di langit utara. Swanseng, kamu telah bekerja keras, kata Mo Yuanbei. Meskipun kota ini berasal dari wilayah surga utara yang paling terpencil, itu memberi Mo Yuanbei perasaan bahwa itu lebih kuat daripada kota Pil di 3 wilayah lain di daratan yang membuatnya sangat puas. Chen Xiao, senior ini, kata Master Papillon Swanseng. Dia sangat penasaran dengan identitas Mo Yuanbei, jadi dia buru-buru bertanya. Orang tua ini Mo Yuanbei, kata Mo Yuanbei seraya tersenyum. Mo Yuanbei, Master Papillon Swanseng terkejut. Bagaimanapun dia merasa nama ini begitu familiar. Tidak heran jika Master Papillon Swanseng dan yang lainnya tidak dapat memikirkannya. Ini benar-benar karena status Master Papillon Swanseng terlalu rendah. Yang mulia dapat dianggap sebagai anggota Papillon Pil. Mengapa Anda bahkan tidak tahu Presiden Papillon Pil saat ini? Kata Mo Yuanbei seraya tersenyum. Presiden Papillon Pil, Swanseng tiba-tiba bersemangat. Dia akhirnya ingat mengapa nama itu begitu familiar. Mo Yuanbei, bukankah ini nama dari Presiden Papillon Pil saat ini? Bawahan memberi penghormatan kepada Presiden Papillon Pil, kata Master Papillon Swanseng. Dia langsung melompat dan buru-buru memberi hormat. Penatua Racun Tinta dan yang lainnya juga tercengang. Lalu kemudian satu persatu maju dan bersujud. Presiden Papillon Pil, di mata Master Papillon Swanseng dan yang lainnya, itu setara dengan keberadaan seperti dewa. Chen Xiao sebenarnya bisa menjalin hubungan dengan Master Papillon Mo Yuanbei. Ini terlalu hebat. Oke, Mo Yuanbei, sudah, kata Qin Chen. Baik, Chen Xiao, kata Mo Yuanbei. Dia kemudian mengangkat tangannya. Seketika Master Papillon Swanseng dan yang lainnya berdiri. Chen Xiao. Mendengar ini, Master Papillon Swanseng dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan takjub. Apa yang telah terjadi? Bahkan Presiden Papillon Pil akan memanggil Qin Chen dengan Xiao Chen. Tiba-tiba Master Papillon Swanseng dan yang lainnya menghirup udara dingin dengan ekspresi terkejut. Master Papillon Swanseng, apakah ada berita dari negeri 100 dinasti? Tanya Qin Chen. Jika sarang iblis kekacauan benar-benar tidak turun di langit utara, maka tujuan sarang iblis kekacauan pasti adalah di tanah 100 dinasti. Belum ada, kata Master Papillon Swanseng. Dia menggelengkan kepalanya. Tetapi begitu suaranya jatuh, Penatua Racun Tinta di sampingnya bergegas maju. Master Papillon Swanseng, ada berita dari tanah 100 dinasti. Tetapi sebelumnya kita terlalu sibuk, jadi belum diperiksa. Lihatlah ini. Penatua Racun Tinta dengan cepat mengambil slip giok lalu menyerahkannya kepada Qin Chen. Kekuatan mental Qin Chen menyapu slip giok itu dan matanya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Berita ini disampaikan oleh skeleton cabang dan dengan cermat menggambarkan apa yang telah terjadi di tanah 100 dinasti. Benar-benar beruntung, saya tidak menyangka Yongye dikirim ke negeri 100 dinasti, awalnya untuk mencari tahu tentang berita dari Raja Iblis. Saya tidak menyangka bahwa secara tidak sengaja dia telah menyelamatkan negeri 100 dinasti, kata Qin Chen. Karena tanah 100 dinasti baik-baik saja, hati Qin Chen telah sepenuhnya dilepaskan. Selain itu, dalam transmisi, skeleton cabang juga mengatakan bahwa ia telah membawa orang-orang dari Papillon Candi ke pegunungan Lelur Iblis, lalu menjaga tanah 5 kerajaan, dan tidak akan pernah membiarkan iblis alien menjadi liar di tanah 5 kerajaan. Dengan kekuatan skeleton cabang, selama dia tidak bertemu dengan Raja Iblis, seharusnya tidak akan ada masalah untuk melindungi tanah kecil 5 kerajaan. Karena Raja Iblis tidak berada di alam rahasia iblis surgawi, maka kemungkinan besar dia berada di ibu kota selatan kuno, kata Qin Chen matanya menyipit. Di seluruh wilayah surga utara, dia paling curiga terhadap alam rahasia iblis surgawi dan ibu kota selatan kuno. Sekarang alam rahasia iblis surgawi tidak ada, maka ibu kota selatan kuno menjadi yang paling mungkin. Tentu saja rawa kematian hitam dan tempat-tempat lain juga dimungkinkan. Dan bahkan di tempat lain di tanah 100 dinasti juga ada alam rahasia iblis alien. Tetapi dalam pandangan Qin Chen, tidak ada tempat yang dipertanyakan seperti ibu kota selatan kuno. Pergi ke ibu kota selatan kuno, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba berdiri dan membuat keputusan. Selanjutnya Qin Chen menghabiskan setengah hari upaya untuk memperkuat formasi besar kota Pil City.
Setelah mengatur formasi, Qin Chen dan Mo Yuanbei segera bergegas menuju ke ibu kota selatan kuno. Dia tidak terlalu cemas karena di tanah suci darah, Qin Chen telah mengirim budak hitam dan juga ahli kuno Gu Junren untuk pergi ke ibu kota selatan kuno. Jika ada sesuatu, ahli kuno Gu Junren pasti akan memberinya kabar. Scene berpindah saat ini di domain bela diri, jauh di kedalaman istana berkabut. Di sebuah kolam sihir. Di sekitar kolam sihir ada prasasti batu. Di sekitar prasasti batu, seorang penguasa ras iblis alien dengan napas dingin di tubuhnya sedang berlatih. Iblis alien ini adalah Yemoshi dan yang lainnya yang menjaga istana berkabut. Meskipun Yemoshi dan yang lainnya ada di istana berkabut, mereka secara alami menerima berita dari langit utara. Tetapi mereka secara alami tidak akan bertindak gegabah sebelum iblis hitam dan yang lainnya memerintahkan. Namun pada hari ini, pesan giok yang diselipkan pada mereka akhirnya menyala. Yemoshi kemudian mengambil selip batu giok itu, melihatnya, lalu tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Yemoshi, apa yang Tuan Iblis katakan? Kata iblis lainnya seraya menoleh ke arah Yemoshi. Tuanku berkata rencana pemusnahan untuk segera dimulai, kata Yemoshi. Apa rencana kepunahan? Mata Master Iblis lainnya di sekitar tiba-tiba menjadi cerah dan ada sedikit kegembiraan. Pada saat ini segera sekelompok bayangan hitam dengan cepat berdiri di depan prasasti batu di sekitar kolam sihir. Jadi, ayo mulai. Master Iblis alien itu menembak dan pada saat yang sama menghancurkan monumen batu di depan mereka. Boom! Gemuruh. Kolam sihir di tengah tablet batu itu tiba-tiba melonjak dan dalam waktu yang singkat, gas iblis melonjak dari istana berkabut, mewarnai seluruh langit istana berkabut menjadi kabut hitam. Pada saat yang sama, beberapa tempat tersembunyi di Wuyu Sajongtian tiba-tiba memiliki energi jahat yang naik ke langit. Itu disusul dengan kemunculan banyaknya iblis alien yang melonjak ke langit. Bencana Wuyu itu akan segera dimulai. Saat ini di tempat lain, tepatnya di kota Liyue. Kota Liyue ini adalah sebuah kota kuno dengan sejarah ribuan tahun. Saat ini di kota Liyue, tepatnya di sebuah restoran, nampak banyak orang sedang mengobrol. Namun di saat itu, seseorang di luar restoran nampak melihat ke langit dengan ekspresi kaget. Lihat, apa itu? Suara orang itu bergetar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Mendengar ini, semua orang nampak bingung. Mereka melihat ke atas dan melihat awan hitam menyapu langit di luar kota Liyue dengan cepat mendekati kota Liyue. Apakah itu awan gelap? Gumam seseorang. Namun sesaat berikutnya mata semua orang memadat. Awan gelap itu sangat cepat dan telah mencapai langit di atas kota Liyue. Dan terlihat ribuan iblis alien melayang di langit. Saking banyaknya iblis alien ini menutupi langit di kota Liyue. Kota Liyue, kendalikan pasukan, sekte bulan hitam hancurkan. Iblis alien itu menatap kota Liyue dengan dingin. Senyum dingin tergambar di sudut mulutnya. Master Iblis alien ini sudah pulih. Mereka telah mengintai martial domain ini selama 1 atau 200 tahun. Dalam 200 tahun ini, mereka berkolusi dengan istana berkabut, bersembunyi di istana penegak hukum, dan telah lama mengintai domain bela diri, dan telah memahami berbagai kekuatan ras manusia. Mereka tahu dengan baik. Berbeda dengan pasukan iblis alien yang dipimpin oleh Raja Iblis, pasukan iblis alien di istana berkabut memiliki target khusus, melancarkan serangan secara khusus terhadap kekuatan besar di domain bela diri. Melihat banyaknya iblis alien yang menyerbu ke arah kota Liyue, banyak prajurit di kota Liyue nampak melarikan diri dengan panik, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka hanya ingin melarikan diri dari kota Liyue. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan sama sekali. Namun pada akhirnya mereka tidak bisa melarikan diri dan menjadi makanan dari iblis alien. Adegan seperti ini juga terjadi di tempat lain di Wuyu. Bencana ini melanda seluruh benua. Berita penyerangan iblis alien ini juga langsung menyebar di seluruh domain bela diri. Kekuatan teratas seperti Papillon Pil, Tanah Suci Darah, dan yang lainnya nampak terkejut. Semua kekuatan besar telah memahami bahwa bencana nyata di daratan telah pecah. Alhasil semua kekuatan besar di daratan langsung membentuk sebuah pasukan besar untuk menekan iblis alien. Namun di bawah pengiriman pasukan utama di daratan,
malapetaka di domain bela diri tiba-tiba mereda. Jelas iblis alien ini juga mengetahui kekuatan menakutkan dari kekuatan teratas di domain bela diri. Namun ketika bencana di domain bela diri pecah, saat ini Qin Chen dan Mo Yuanbei telah bergegas menuju ke ibu kota selatan kuno. Sampai saat ini Qin Chen belum menerima kabar apapun dari ahli kuno Gu Junren. Qin Chen dan Mo Yuanbei menggunakan harta luar angkasa dan bolak-balik antara pasukan tingkat kaisaran di langit utara. Apa yang membuat Qin Chen bersyukur adalah, meskipun kota Pil City diserang oleh iblis alien, masih banyak pasukan tingkat kaisar di wilayah langit utara yang nampak belum diserang oleh iblis alien. Tentu saja di dalam perjalanan Qin Chen juga bertemu dengan sekelompok kecil iblis alien, yang semuanya langsung dihancurkan oleh Qin Chen tanpa ragu sedikit pun. Di depan seharusnya kota pedang iblis, kata Qin Chen. Setelah melewati lebih dari selusin pasukan tingkat kaisar, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Dia ingat bahwa puluhan ribu mil di depan adalah lokasi kota pedang iblis di wilayah langit utara. Kota pedang iblis, gumam Qin Chen, itu juga tempat yang membawa ingatannya. Dia ingat semua yang ada di kota pedang iblis saat itu. Disitulah dia pertama kali bertemu dengan Jiryu dan juga Chen Sisi. Namun sekarang Chen Sisi, gumam Qin Chen, dia merasa sedikit sakit di hatinya. Tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Saat itu di menara pedang iblis di kota pedang iblis, ada pedang iblis alien berwarna hijau. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan pedang iblis itu, kata Qin Chen. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia dengan jelas mengingat semua yang dia alami di kota pedang iblis waktu itu. Di lantai 7 menara pedang iblis, Qin Chen dan Jiryu hampir jatuh di dalamnya jika bukan karena kekuatan misterius dari pedang karat misterius. Dia dan Jiryu mungkin juga akan mati di sana. Jika pedang iblis itu benar-benar ditinggalkan oleh klan iblis alien kuno yang kuat, Qin Chen tidak akan pernah membiarkannya tetap di sini. Pergi ke sekte pedang iblis, kata Qin Chen seraya memimpin Mo Yuanbei menuju ke kota pedang iblis. Scene berpindah saat ini di markas sekte pedang iblis. Saat ini terlihat penatua agung dari sekte pedang iblis memimpin banyak penatua dari sekte pedang iblis untuk meninggalkan markas sekte pedang iblis untuk mengungsi. Karena mereka juga tahu tentang penyerangan iblis alien. Dan kemungkinan besar iblis alien sedang bergegas menuju ke markas sekte pedang iblis. Penatua, kamu akan pergi. Kami ingin tinggal, kata Suyan. Dia dan Leng Xingpeng tidak ingin meninggalkan markas sekte pedang iblis. Jika kalian masih ingat, Suyan dan Leng Xingpeng ini adalah murid teratas dari sekte pedang iblis. Awalnya ada 4 murid teratas dari sekte pedang iblis, yaitu Suyan, Leng Xingpeng, Han Li, dan Sui Yueqing. Namun Han Li dan Sui Yueqing telah mati, dan sekarang hanya tersisa Suyan dan Leng Xingpeng. Apa? Cepat kalian ikut pergi dengan kami, kata Penatua Agung dengan marah. Pergi? Kemana kita harus pergi? Mata Leng Xingpeng nampak acuh tak acuh. Sekarang surga utara adalah masalah. Kemana kita bisa pergi? Ini adalah tempat warisan pedang iblis saya, dan saya tidak akan pernah meninggalkan sekte pedang iblis, kata Leng Xingpeng. Dia dan Suyan telah memutuskan untuk tetap tinggal di sekte pedang iblis. Pada akhirnya Penatua Agung dan penatua lainnya dari sekte pedang iblis pergi meninggalkan Suyan dan Leng Xingpeng. Namun begitu mereka meninggalkan sekte pedang iblis, mereka tiba-tiba melihat awan hitam menyapu. Jie, ras manusia ini sebenarnya ingin melarikan diri. Sebuah suara dingin terdengar, dan sosok iblis alien itu langsung menyerang ke arah Penatua Agung dan ahli dari sekte pedang iblis lainnya. Pada akhirnya Penatua Agung dari sekte pedang iblis itu, tubuhnya langsung dirasuki oleh iblis alien. Jie, vitalitas tubuh ini agak rendah, tetapi kekuatannya cukup bagus, kata iblis alien yang telah menduduki tubuh Penatua Agung. Dia kemudian berbalik untuk membunuh orang kuat lainnya dari sekte pedang iblis. Apa? Jeritan-jeritan kesengsaraan terdengar. Seorang penatua terkena langsung dirasuki, dan beberapa murid biasa langsung dibunuh, dan jiwa serta darah mereka langsung ditelan. Selanjutnya kemudian kelompok iblis alien ini langsung menuju ke menara pedang.
Saat ini di menara pedang nampak ada Suyan dan Leng Xingpeng. Niat pedang mereka berdua naik ke langit membakar darah mereka lalu menebas. Cahaya pedang yang menakutkan menembus langit, langsung menghantam pemimpin iblis alien itu. Pemimpin iblis alien yang telah menduduki tubuh Penatua Agung itu langsung terhantam tebasan dari Suyan dan Leng Xingpeng. Seketika noda darah keluar dari tangannya. Apa sebenarnya ada dua manusia di sini? Manusia, kamu melukai kursi ini, kata iblis alien itu. Dia sangat marah. Dia kemudian langsung melayangkan serangan. Kekuatan sihir yang gelap yang mengerikan jatuh langsung kepada Suyan dan Leng Xingpeng. Seketika Suyan dan Leng Xingpeng terbang terhempas memuntahkan darah dan jatuh ke tanah dengan keras. Tuanku, biarkan aku yang menelannya, kata iblis lainnya di samping pemimpin itu. Baik, tapi pertama-tama mari kita lihat apa pedang iblis ini. Di depan ras iblis alienku, dia berani menyebut dirinya sebagai pedang iblis. Pemimpin kelompok ras iblis alien itu mencibir dan kemudian menembak dengan panik. Di tengah gemuruh, menara pedang iblis meraung keras dan retakan terus muncul. Berhenti! Leng Xingpeng dan Suyan meraung. Air mata mengalir di wajah mereka. Ini adalah warisan dari sekte pedang iblis mereka dan dasar dari sekte pedang iblis mereka. Tetapi pada saat ini itu sedang dihancurkan. Di bawah serangan iblis alien itu, menara pedang iblis pada akhirnya meledak dan hancur. Setelah menara pedang iblis hancur, sebuah sinar cahaya hijau langsung melesat ke langit. Ternyata itu adalah sebuah pedang iblis yang berwarna hijau. Hei, memang ada pedang iblis. Kelihatannya itu bagus. Kursi ini menginginkannya, kata pemimpin kelompok iblis alien itu. Dia langsung bergegas menuju pedang iblis hijau itu untuk meraihnya secara langsung. Namun tiba-tiba sebuah kekuatan melahap keluar dari pedang iblis hijau itu, dan itu langsung melahap iblis alien yang datang kepadanya. Apa? Iblis alien yang nampak terkejut. Kemudian dia langsung menyerang satu demi satu. Namun pada akhirnya para iblis alien itu langsung diserap oleh pedang iblis hijau. Segera energi iblis yang tak ada habisnya ditelan oleh pedang iblis hijau, membuat pedang iblis hijau itu semakin jahat. Selanjutnya sinar cahaya pedang hijau melonjak ke langit, seolah-olah dia ingin merobek langit. Apa itu? Di kejauhan Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya di saat merasakan aura pedang yang mencapai langit. Ini kota pedang iblis, gumam Qin Chen. Dia segera mempercepat kecepatannya. Setelah sampai, Qin Chen kemudian melihat pemandangan yang mengejutkan. Dia melihat pedang iblis hijau itu mekar dengan kekuatan yang menakutkan, dan kemudian dengan liar melahap master iblis alien di sekitarnya. Apakah ini adalah pedang iblis? Qin Chen menghirup udara dingin. Dia tahu bahwa pedang iblis hijau ini sangat kuat. Namun dia tidak pernah mengira bahwa pedang iblis hijau ini begitu kuat sehingga bisa dengan mudah menelan penguasa dari ras iblis alien. Di bawah pedang iblis, Qin Chen juga melihat dua sosok manusia tergeletak di sana. Itu adalah Leng Xingpeng dan Suyan. Sesaat kemudian pedang iblis hijau itu akhirnya telah selesai menelan semua kekuatan iblis alien. Kemudian pedang iblis hijau itu langsung terfokus kepada manusia di kota pedang iblis. Melihat itu ekspresi Qin Chen berubah. Dia bisa acuh tak acuh ketika pedang iblis itu menelan nyawa iblis alien. Tetapi jika itu akan menelan nyawa umat manusia, Qin Chen tentu saja tidak bisa melihatnya. Dia kemudian mengguncang sosoknya dan langsung menyerbu ke arah pedang iblis hijau itu. Tuan, hati-hati. Pedang iblis itu sepertinya memiliki asal yang misterius. Itu mungkin berbahaya, kata Mo Yuanbei dengan cemas. Jangan khawatir, kata Qin Chen. Qin Chen sebagai pendekar pedang iblis semacam itu secara alami dapat menarik perhatiannya. Dan pedang ini tampaknya memiliki efek menahan ras iblis alien. Jika itu diperoleh olehnya, pasti akan sangat berguna saat melawan ras iblis alien. Saat ini terlihat jelas bahwa pedang iblis hijau itu sedang memulihkan kekuatannya. Jika dia menunggunya menelan seluruh kota pedang iblis, kekuatan pedang iblis hijau itu mungkin akan meningkat lebih banyak lagi. Dan saat itu mungkin akan sangat sulit untuk ditaklukkan. Oleh karena itu, Qin Chen langsung bergegas menuju ke arah pedang iblis hijau itu. Pedang iblis hijau nampak menjadi mengerikan di saat merasakan kedatangan Qin Chen. Dia kemudian menyapu tubuh Qin Chen seperti badai.
Kedatangan Qin juga menarik banyak perhatian dari banyaknya orang di sekte pedang iblis. Itu dia. Leng Xingpeng dan Su Yan juga memandang Qin di atas kepala mereka dengan kaget. Hati mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka berdua tidak bisa melupakan bahwa sosok Qin lah yang telah menjuarai warisan pedang iblis saat itu. Melihat Qin, pedang iblis hijau itu nampak bergetar hebat. Sepertinya kamu mengenaliku. Saat itu kamu membuat medang pedang palsu dan hampir membunuhku di sini. Hari ini aku datang ke sini untuk menaklukkanmu sepenuhnya. Kata Qin, kekuatan guntur langsung menyelimuti seluruh tubuh Qin. Kemudian Qin menggenggam gagang pedang iblis hijau itu. Pedang iblis hijau itu saat marah seperti naga yang meraung. Niat membunuh tak berujung pada tubuh Qin melonjak, dan kekuatan mengerikan meresap dari pedang iblis hijau itu untuk mengguncang Qin. Dan energi iblis hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke tubuh Qin. Energi iblis ini mengandung kekuatan melahap yang luar biasa. Itu menelan segala sesuatu di hadapannya. Di bawah momentum ini, wajah Mo Yuanbei juga berubah drastis. Kekuatan ini bahkan membuatnya merubah ekspresi. Aura pedang iblis hijau itu terlalu menakutkan. Saat ini nampak Qin juga sedikit tertekan. Dulu, Qin menggunakan pedang karat misterius untuk memblokir serangan pedang hijau iblis ini. Namun kali ini, Qin tidak mendesak pedang karat misterius, melainkan dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan pedang iblis hijau. Bahkan kekuatan Lao Yuan, Qin juga tidak menggunakannya. Kemudian Qin mendesak ilmu pedang, mendorong semua pemahamannya tentang pedang Dao secara ekstrim. Dia adalah pendekar pedang, bagaimana dia bisa takut kepada pedang? Bahkan jika pedang itu adalah pedang iblis, dia akan bisa menahannya. Dengan usaha keras Qin, pedang iblis hijau itu ditarik keluar oleh Qin sedikit demi sedikit. Saat ini pedang iblis hijau itu bergetar hebat. Sulit untuk dijinakkan dan tampaknya memiliki kesadaran berusaha melepaskan diri dari kendali Qin. Pedang iblis hijau itu terus-menerus bertahan. Dia nampaknya tidak ingin ditaklukkan oleh Qin. Namun Qin terus menekan pedang iblis hijau itu. Saat ini di kota pedang iblis banyak orang merasa ngeri, gemetar di bawah aura pedang ini. Mo Yuanbei juga berdiri dan bangga di luar langit. Dia menatap Qin yang berada di kejauhan dengan gugup. Apa anak ini sebenarnya ingin menjinakkan pedang iblis? Banyak orang di kota pedang iblis nampak ketakutan. Mereka tahu asal-usul pedang iblis ini. Meskipun menara pedang iblis diwariskan dan dibuka hanya beberapa ribu tahun yang lalu, namun dalam rumor kuno, dikatakan bahwa pada zaman kuno ada sebuah pedang yang jatuh dari langit. Dan pedang itu adalah pedang iblis ini. Itu adalah pedang kuno dari dunia luar. Tidak ada yang tahu asal-usul pedang ini, namun Qin saat ini ingin menaklukkan pedang iblis itu. Bagaimana mungkin mereka semua tidak terkejut? Saat ini aura pedang dari aura pedang iblis itu langsung menyebar keluar, dan itu langsung jatuh ke tubuh Qin. Seketika seteguk darah keluar dari mulut Qin. Tubuh suci abadi tingkat ke-8 nampak sedikit sulit untuk menahan serangan aura pedang dari pedang iblis hijau ini. Dan kemudian energi pedang itu langsung menembus tubuh Qin, mengamuk di dalam tubuhnya. Qin memobilisasi tubuh suci abadi secara ekstrim, kemudian menyembuhkan lukanya. Qin terus menggunakan kekuatannya untuk menekan pedang iblis hijau itu. Pedang iblis hijau nampak saat marah dan dia kemudian meningkatkan auranya. Seketika seteguk darah menyembur keluar lagi dari mulut Qin dan tubuh Qin terluka, organ dalamnya terbelah. Di dalam cakram Gyokian Kun, nampak pedang karat misterius bergetar hebat, memancarkan aura yang mengerikan, hendak bergegas keluar untuk melawan pedang iblis hijau. Akan tetapi Qin mengabaikannya acuh tak acuh. Lao Yuan juga berkata, "Nak Qin, biarkan aku membantumu." Namun Qin tetap tidak mau. Dia tetap ingin menggunakan kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan kekuatan eksternal apapun. Selain itu, alasan Qin harus menggunakan kekuatannya sendiri adalah karena dia merasa belenggu basis kultivasi di tubuhnya bergoyang di bawah kekuatan pedang iblis hijau ini, seolah-olah itu akan pecah. Saat ini Qin merasa tubuh suci abadi perlahan naik. Namun proses seperti ini menyakitkan.
Di bawah aura pedang yang menakutkan, Qin Chen merasa bahwa tubuh fisiknya terbelah dan seluruh tubuhnya akan musnah. Akan tetapi ketika Qin Chen tidak bisa bertahan, tiba-tiba cuing. Seolah-olah ada sesuatu yang pecah di tubuh Qin Chen. Arus hangat melonjak ke seluruh tubuhnya dan tekanan energi pedang iblis hijau itu tiba-tiba berkurang. Tubuh suci abadi menerobos. Gumam Qin Chen, dia tidak menyangka bahwa di bawah serangan terus-menerus dari energi pedang yang menakutkan yang dilepaskan oleh pedang iblis hijau, tubuh suci abadi yang telah terjebak di tingkat 8 sekarang tiba-tiba menerobos memasuki tingkat 9. Tingkat 9 dari tubuh suci abadi. Ini adalah level yang belum pernah dicapai oleh siapapun di benua. Setelah tubuh suci abadi menerobos, seketika tubuh Qin Chen sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan di dalam dagingnya nampak berbagai sinar cahaya bersinar. Dan sebuah rune besar muncul satu persatu. Pemahaman tentang surga tersaji dengan jelas dalam pikiran Qin Chen. Ini, gumam Qin Chen. Saat berikutnya sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benaknya seperti pencerahan ilahi. Dan langsung menuju ke gerbang surga. Terlihat dengan mata telanjang bahwa aura di tubuh Qin Chen melonjak dengan liar. Ini adalah napas semi alam suci. Tuan, dia telah menyentuh semi alam suci, kata Mo Yuanbei. Dia memandang Qin Chen dari kejauhan dengan ngeri. Pada saat ini Qin Chen sendiri kaget dengan perubahan di tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya berubah secara gila-gilaan. Setiap inci kekuatan di tubuh Qin Chen meningkat, dan napas yang tak terkalahkan melonjak. Aura pedang iblis hijau yang awalnya memiliki kerusakan yang sangat parah padanya, pada saat ini ternyata itu sangat lemah dan tidak bisa lagi melukai Qin Chen. Pada akhirnya pedang iblis hijau itu berhasil ditarik keluar oleh Qin Chen. Ketika ujung pedang itu muncul, badai yang mengerikan meledak di seluruh kota pedang iblis. Orang-orang yang ada di kota pedang iblis semuanya diledakkan, semuanya batuk darah satu persatu. Mereka semua nampak terkejut. Pedang iblis itu terus bergetar, cahaya pedang tak berujung bergulir. Nampak dia sangat ingin melepaskan diri dari telapak tangan Qin Chen. Namun Qin Chen mencibir, dan kekuatan yang menakutkan menekannya terus-menerus. Tiba-tiba aura jahat pada pedang iblis hijau itu ditekan dengan gila-gilaan oleh Qin Chen. Pedang iblis hijau itu berjuang terus-menerus, akan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun pedang ini kuat, tampaknya mengalami trauma, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari penindasan Qin Chen. Dan pada akhirnya, Qin Chen dengan paksa berhasil mengukir tanda jiwanya ke dalam pedang iblis hijau ini. Seketika napas di atas pedang iblis hijau ini dengan cepat meredup, dan Qin Chen memegangnya dengan kuat di tangannya. Ini adalah pedang panjang berwarna hijau tua. Bilah pedang memancarkan cahaya tinta yang sangat aneh, tetapi auranya sangat kuat, bahkan lebih menakutkan daripada pedang patah hitam yang Qin Chen dapatkan dari Xiao Dongyan. Qin Chen punya perasaan bahwa level pedang iblis hijau ini setidaknya harus di atas level suci. Yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa dia menerobos ranah semi alam suci dengan pedang iblis hijau ini. Ini adalah kejutan tak terduga yang tidak pernah diharapkan oleh Qin Chen. Setelah melangkah ke ranah semi alam suci, Qin Chen dengan jelas merasakan perbedaan antara langit dan bumi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa langit dan bumi bergerak, yang merupakan aura untuk mengendalikan segalanya. Setelah memasuki ranah semi alam suci, seniman bela diri dapat dengan mudah memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi ini jauh lebih kuat dari kekuatan aturan. Inilah mengapa orang di ranah semi alam suci dapat dengan mudah membunuh Martial Emperor. Ranah suci dan ranah Martial Emperor memiliki asal-usul kekuatan kontrol yang berbeda, dan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Saat ini pada saat menerobos semi alam suci, Qin Chen samar-samar merasa bahwa di sebuah tempat di sebelah utara tampaknya ada sesuatu yang dingin tersembunyi di sana, membuat Qin Chen merasa berdebar. Sarang iblis kekacauan. Apakah itu sarang iblis kekacauan? Gumam Qin Chen. Dia merasa bahwa itu kemungkinan besar adalah sarang iblis kekacauan. Dan Qin Chen merasakan bahwa sebenarnya itu adalah ibu kota selatan kuno. Mo Yuanbei, ayo pergi, kata Qin Chen.
Pada saat berikutnya, Qin Chen dan Mo Yuanbei sudah bergegas pergi menuju ibu kota selatan kuno. Adapun sekte pedang iblis, Qin Chen tidak punya waktu untuk mengurusnya. Saat ini melihat sosok Qin Chen yang menghilang, Leng Xingpeng dan Su Yan saling memandang dengan tersenyum pahit. Mereka secara alami mengetahui keluhan antara sekte mereka dan Qin Chen. Pada akhirnya semua orang yang ada di kota pedang iblis langsung meninggalkan sekte pedang iblis. Saat ini di langit, Qin Chen dan Mo Yuanbei terus bergegas menuju ke ibu kota selatan kuno. Mo Yuanbei secara alami sangat senang dengan terobosan Qin Chen. Akan tetapi saat ini Qin Chen memusatkan perhatiannya kepada pedang iblis hijau. Setelah mengukir tanda jiwa di pedang iblis hijau ini, meskipun pedang iblis hijau ini tidak bisa menahan kekuatan Qin Chen, tetapi itu masih berjuang. Tampaknya dia sangat tidak mau ditundukkan oleh Qin Chen. Sepertinya kamu tidak menyerah, kata Qin Chen matanya saat dingin. Pedang iblis hijau ini memiliki asal-usul yang luar biasa dan tingkat yang sangat menakutkan. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, tidak mungkin untuk sepenuhnya menaklukkan pedang iblis hijau ini. Tuan muda ini ingin melihat berapa lama Anda bisa menolak, kata Qin Chen. Sosoknya menghilang dan Qin Chen langsung muncul di dalam cakram Gyokian Kun. Begitu Qin Chen muncul, aura menakutkan meledak dari pedang karat misterius. Tiba-tiba itu muncul di depan pedang iblis hijau, dan tekanan mengerikan tiba-tiba datang untuk menekannya. Pedang iblis hijau itu nampak gelisah, dan segera menjadi jauh lebih stabil. Qin Chen kemudian langsung mengeluarkan api iblis King Lian dan api es Yokong Bingyan. Kedua api itu satu demi satu dengan cepat menyelimuti pedang iblis hijau itu. Merasakan krisis, pedang iblis hijau itu segera bergetar hebat dan ingin melarikan diri dari sini. Akan tetapi di dalam cakram Gyokian Kun, Qin Chen adalah penguasanya. Dengan pikirannya, pedang iblis hijau itu tertahan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian Qin Chen langsung mendesak api iblis King Lian dan api Yokong Bingyan untuk membakar pedang iblis hijau. Kedua api itu menyelimuti pedang iblis hijau dan mulai menyempurnakannya. Seketika aura aneh pada pedang iblis hijau itu segera terbakar. Qin Chen mengangguk puas, sepertinya ini masih berguna. Dia baru saja menembus ranah semi alam suci. Dia masih memiliki terlalu banyak hal untuk dipahami. Setelah melemparkan pedang iblis hijau itu kepada Lao Yuan untuk merawatnya, dia mengguncang sosoknya dan pergi. Sedangkan untuk api iblis King Lian dan api Yokong Bingyan, mereka akan tinggal di dalam cakram Gyokian Kun dan terus menyempurnakan pedang iblis hijau itu sampai pedang iblis hijau itu menyerah. Selanjutnya Qin Chen terus bergegas menuju ke ibu kota selatan kuno. Dan ketika Qin Chen sedang di dalam perjalanan, Xin berpindah kepada dinasti Dawei, tepatnya di rawa kematian hitam. Di kedalaman bawah tanah yang misterius, seorang pria berbaju hitam dengan hati-hati datang ke istana bawah tanah. Jika kalian masih ingat, ini adalah istana bawah tanah yang pernah Qin Chen masuki. Dan di istana bawah tanah ini, Qin Chen pernah bertemu pria tua misterius yang hampir menduduki tubuhnya. Setelah pria berbaju hitam memasuki istana bawah tanah, dia dengan hati-hati membuka pilar batu di istana bawah tanah. Setelah gemuruh, pilar batu itu bersinar terang dan menyinari wajah pria berbaju hitam. Yang ternyata pria berbaju hitam itu adalah Molly. Pada saat ini Molly memancarkan aura dingin. Di bawah putaran pilar batu, sosok Molly berkedip dan tiba-tiba menghilang. Sesaat berikutnya Molly sudah muncul di altar bawah tanah. Tuan, saya telah membawa apa yang Anda inginkan, kata Molly, seraya berjalan ke altar. Kemudian dia memberi hormat dengan hormat kepada pria tua yang disegel di altar. Pria tua ini adalah pria misterius yang dulu hampir merebut tubuh Qin Chen. Ternyata Molly sudah datang ke sini sebelumnya, dan dia sudah diangkat menjadi murid dari pria tua itu. Saat ini Molly membawa sebuah bunga. Bunga ini bernama bunga jiwa iblis. Bunga jiwa iblis ini akan digunakan oleh pria tua itu untuk menyembuhkan jiwanya yang telah melemah. Guru, sebenarnya rohmu saat ini lebih rendah dari Raja Iblis tingkat tinggi kan? Kata Molly. Dia tiba-tiba berdiri.
lalu kemudian mengulurkan tangannya untuk merebut pisau sihir hitam di tangan pria tua itu. Kamu siapa? Mengapa kamu tahu iblis alien? Dan kamu benar-benar menambahkan racun jiwa kepada bunga jiwa iblis ini. Bagaimana kamu melakukannya? Siapa kamu? Kata pria tua itu dengan terkejut. Jika saya menebak dengan benar, Anda harus menjadi yang terkuat dari ras iblis alien, bukan? Sayangnya murid juga memiliki darah iblis, kata Molly. Seketika energi iblis tak berujung melonjak dari tubuh Molly. Kamu iblis alien? Tidak mungkin. Kamu jelas memiliki darah ras manusia. Tidak, kamu adalah iblis yang dibentuk oleh kombinasi ras manusia dan ras iblis alien. Kata sosok jiwa pria tua itu dengan terkejut. Guru, apakah Anda bisa melihatnya sekarang? Namun sayang sekali sudah terlambat, kata Molly. Dia tertawa aneh. Setelah mengatakan itu, cahaya sihir sudah tergulung di tangan Molly. Dan pada saat yang sama, pisau sihir hitam itu juga jatuh ke tangan Molly. Molly tahu bahwa pihak lain telah terkena racun jiwa. Oleh karena itu dia berani menyerang secara diam-diam. Hentikan, karena kamu memiliki darah ras iblis alienku. Kamu tidak dapat membunuhku. Orang tua ini adalah Raja Iblis dari ras iblis alien. Selama kamu berhenti, orang tua ini pasti akan memberimu keuntungan besar. Teriak sosok jiwa pria tua itu dengan marah. Mendengar ini Molly terkejut. Meskipun dia tahu bahwa pria tua ini kemungkinan besar adalah penguasa dari ras iblis alien, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia adalah karakter setingkat Raja Iblis. Setelah keterkejutan, mata Molly meledak dengan ekstasi dan juga kegembiraan. Sebelumnya Molly dengan jelas melihat bahwa Sangguan Sinner ingin menelan Raja Iblis untuk menerobos. Bisakah dia juga melakukan hal yang sama? Memikirkan hal ini, kekuatan sihir dari tubuh Molly menyapu dalam sekejap. Itu berubah menjadi pusaran air untuk menyelimuti pria tua itu. Itu sebenarnya mencoba menelan kekuatan jiwa dari pria tua itu. Bocah bau, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu berani menelan Raja Iblis ini? Kata pria tua yang sebenarnya adalah Raja Iblis. Dia nampak sangat marah dan menahan kekuatan melahap Molly. Namun karena jiwanya yang telah rusak, dia hampir tidak dapat menahan kekuatan melahap Molly. Pada akhirnya dia menjadi sangat marah. Bocah bau, karena kamu ingin mati, maka Raja Iblis ini akan memenuhinya. Setelah mengatakan itu, napas jiwa yang menakutkan langsung mengalir ke tubuh Molly. Tuan Iblis Api Merah, tunggu apa lagi? Kata Molly dengan dingin. Ekspresinya sangat ganas, dia membakar esensi darahnya. Dan pada saat yang sama, sebuah botol ajaib sederhana terbang keluar dari tubuh Molly. Itu adalah botol ajaib penelan langit. Dan sesosok wanita yang cantik keluar dari botol ajaib penelan langit itu. Dan itu adalah Iblis Api Merah dengan postur anggun Hongyan. Kemudian Iblis Api Merah jatuh dengan telapak tangan. Dan api Iblis Hitam menyala, mengalir ke tubuh Molly secara terus-menerus dan menyucikan jiwa di tubuh Molly. Iblis Merah, kamu adalah iblis tingkat atas. Beraninya kamu menjebak Raja Iblis ini. Kata pria tua yang merupakan Raja Iblis itu. Nampak dia sangat marah. Ras iblis alien memiliki aturan yang ketat, dan tindakan Iblis Api Merah telah sangat melanggar aturan ras iblis alien. Raja Iblis, saya tidak menyangka yang mulia ini ternyata adalah Raja Iblis. Sayang sekali bahwa dunia telah berbeda sekarang. Raja Iblis, Anda harus dengan patuh menjadi makanan kami untuk mencapai tujuan besar kami, kata Iblis Api Merah seraya mendesak botol iblis penelan langit. Seketika kekuatan menelan keluar dari botol iblis penelan langit. Hanya mengandalkan kalian berdua, apa menurutmu kamu bisa menyakiti Raja Iblis ini? Raja Iblis itu meraung, sosok jiwanya terus menyerbu ke dalam pikiran Molly. Benih parasit, kamu sebenarnya memiliki benih parasit perak di tubuhmu. Dan apa yang kamu kembangkan ternyata adalah sihir hidup dan mati Hunyuan. Tidak mungkin, kata Raja Iblis itu. Nampak dia terkejut dan juga ketakutan. Pada akhirnya sosok jiwa Raja Iblis itu langsung meledak. Dan jiwanya benar-benar hilang, berubah menjadi abu. Pada saat berikutnya kekuatan iblis alien yang terkandung dalam jiwa sisa dari Raja Iblis yang mengerikan mencapai napas dan kekuatan jiwa mereka. Dan itu dengan gila-gilaan diserap oleh Molly dan Iblis Merah. Apa? Keduanya berteriak.
Tanah tiba-tiba bergetar, cahaya hitam melonjak, dan dunia di sekitarnya berubah menjadi lautan api ajaib. Kekuatan api iblis ini meningkat secara gila-gilaan, dan aura Molly dan iblis api merah juga melonjak di bawah kekuatan ini. Jubah mereka berdua langsung hancur. Dalam kebingungan, Molly melihat tubuh yang sangat mulus, dan iblis api merah juga melihat tubuh yang penuh aura maskulin. Pembuluh darahnya sepertinya meledak, dan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi pikirannya. Selangkah demi selangkah ia berjalan menuju Molly. Molly juga melangkah menuju iblis api merah. Dalam lautan api yang tak terbatas itu, kedua tubuh itu menjulang terjalin satu sama lain dengan panik. Scene berpindah ke sebuah kota kuno. Kota kuno ini adalah kota kuno Tian. Ini adalah kota yang paling dekat dengan ibu kota selatan kuno. Namun semua orang yang ada di kota kuno ini telah dibantai oleh istana penegak hukum sebelumnya. Pasukan istana penegak hukum telah membunuh semua orang yang ada di kota kuno ini, hanya menyisakan kota kuno yang rusak. Pada saat ini di sebuah pegunungan di luar ibu kota selatan kuno, nampak dua sosok sedang bersembunyi. Dua sosok ini adalah ahli kuno Gu Junren dan budak hitam. Mereka berdua telah bersembunyi di pegunungan ini selama lebih dari 1 bulan. Mereka bahkan tidak memasuki kota kuno di depannya. Itu karena ahli kuno Gu Junren merasa ada yang salah dengan kota kuno di depannya. Namun pada hari ini mata Gu Junren nampak lebih serius. Sebagai seseorang yang pernah memasuki alam suci, dia memiliki persepsi yang jauh lebih besar tentang langit dan bumi daripada orang biasa. Dia segera merasa ada yang salah dengan kota kuno pada hari ini. Namun dia tidak tahu apa yang salah itu. Tuan Gu, jika ada masalah di kota kuno ini, itu tidak akan diam selama lebih dari sebulan. Dan perintah Xiao Chen adalah agar kita mencari tahu apakah Raja Iblis ada di ibu kota selatan kuno atau tidak. Jika kita terus menunggu seperti ini, kita tidak akan mendapatkan apapun, kata budak hitam. Gu Junren juga tahu bahwa terus menunggu bukanlah cara, dan dia kemudian berkata, "Saya akan mengujinya." Dia kemudian membuat cloning samar dirinya, dan cloning itu perlahan akan memasuki kota kuno. Namun ketika hendak mendekati kota kuno itu, cuing, di kejauhan gelombang mengerikan menyapu, dan mata ahli kuno Gu Junren nampak memadat. Dia kemudian menarik bayangannya itu. Lalu kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat langit yang jauh. Nampak awan sihir hitam menyapu. Itu ras iblis alien. Gu Junren dan budak hitam itu menarik napas dalam. Aura iblis alien dari kejauhan belum tiba, tetapi ada kekuatan yang mengejutkan menyapu seluruh dunia. Dunia nampaknya telah memasuki malam dalam sekejap. "Kamu pergi dulu dari sini," kata Gu Junren kepada budak hitam. Ya, baik. Budak hitam itu juga tahu keseriusan masalah ini. Dan jika dia tetap tinggal di sini dengan basis kultivasi martial emperornya, dia pasti akan ditemukan oleh penguasa ras iblis alien itu. "Tuan Gu, kalau begitu aku akan pergi dulu. Kamu hati-hati," kata budak hitam. Dia mengingatkan. Kemudian sosoknya diam-diam tenggelam dan menyapu bagian dalam pegunungan, lalu menghilang. Saat ini Gu Junren menghela napas lega. Dia menatap awan gelap, matanya meledak dengan cahaya dingin, dan dia bergumam, "Iblis alien." Di bawah persepsi ahli kuno Gu Junren, awan-awan hitam itu dengan cepat mendekat, dan setelah beberapa saat itu telah tiba di kota kuno Tian. Pemimpinnya adalah seorang iblis yang memegang pedang iblis hitam, dan tubuhnya meledak dengan energi iblis yang mengerikan, dan kekuatan sihir bertahan di sekujur tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. "Master Iblis tingkat Raja Iblis," kata Gu Junren. Dia menarik napas dalam. Dia tidak tahu siapa iblis alien itu pada awalnya, tetapi setelah melihatnya dengan jelas, dia mengerti bahwa iblis itu adalah Raja Iblis yang telah melarikan diri dari Laut Guntur. Benar saja, Raja Iblis ternyata ada di ibu kota selatan kuno. "Jadi aku harus segera menyampaikan berita ini kepada Chen Shao," kata ahli kuno Gu Junren seraya dengan cepat menyampaikan sebuah pesan kepada Qin Chen. Lalu kemudian dia mengangkat kepalanya dan bertanya-tanya. Raja Iblis sepertinya baru saja tiba. Lalu apakah yang membuatnya merasa ada yang aneh di kota kuno Tian? Ada apa di sana? Saya harap Chen Shao akan segera datang,
kata Gu Junren dengan gugup. Begitu banyak master ras iblis alien, bahkan jika dia pernah menjadi master di ranah alam suci, dia masih sedikit gugup. Di mana kita sekarang, kata Raja Iblis. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan samar-samar merasakan bahwa aura sarang iblis kekacauan sebelumnya terpancar dari ruang di depannya. Tempat ini disebut Kota Kuno Tian, yang tampaknya merupakan daerah paling terpencil di wilayah langit utara. Di sini ada sebuah peninggalan yang disebut Ibu Kota Selatan Kuno. Konon peninggalan kuno Ibu Kota Selatan ini memiliki sejarah 10.000 tahun. Dan Ibu Kota Selatan Kuno akan dibuka setiap 5 tahun sekali, kata Iblis Darah Hitam. Reruntuhan kuno, gumam Raja Iblis, matanya berbinar. Apakah tempat ini adalah salah satu tempat rencana saat itu? Lalu, mengapa tidak ada manusia di kota kuno ini? Tanya Raja Iblis lagi. Kembali kepada Raja Iblis. Menurut ingatan umat manusia, tempat ini tampaknya telah diselidiki oleh orang-orang dari Istana Penegak Hukum. Dan semua prajurit yang ada di kota kuno ini telah dimusnahkan oleh orang-orang dari Istana Penegak Hukum. Kata Iblis Darah Hitam. Dia berkata lagi, Istana Penegak Hukum, apakah itu sesuatu yang diciptakan oleh Iblis Hitam dan kekuatan manusia? Raja Iblis nampak mencibir. Jadi, apakah pihak lain juga mengetahui rencana ras iblis alien saat itu? Benar, Iblis Hitam juga merupakan keturunan dari Raja Iblis terkutuk. Dia pasti mengetahui sedikit dari rencana itu, kata Raja Iblis, namun dia tidak peduli. Lalu kemudian dia menatap kehampaan di atas kepalanya. Apakah ini akan dibuka setiap 5 tahun sekali? Kalau begitu, biarkan Raja Iblis ini datang untuk melihat. Apakah yang disebut reruntuhan kuno Ibu Kota Selatan ini adalah markas klanku? Setelah mengatakan itu, kekuatan magis tiba-tiba muncul dari Raja Iblis. Dia kemudian membuat segel tangan, lalu mengatakan sesuatu di mulutnya. Tiba-tiba ada angin kencang antara langit dan bumi, dan kekuatan sihir yang tak terlihat sepertinya membentuk hubungan tertentu dengan langit. Segera gelombang kekuatan terus-menerus merembes ke langit. Apa yang sedang dilakukan Raja Iblis itu? Apakah dia ingin membuka Ibu Kota Selatan kuno? Kata Gu Junren. Di pegunungan, ahli kuno Gu Junren memperhatikan semua ini dengan hati-hati dan bertanya-tanya. Saat ini setelah Raja Iblis itu terus-menerus memancarkan gelombang kekuatan tak terlihat, seketika langit ratusan mil di luar kota kuno tiba-tiba menjadi suram, dan hembusan teror yang tak terlihat menyelimuti area dalam jarak 1000 mil. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat sebuah kota perlahan muncul di atas langit yang tak berujung. Kota ini gelap dengan paksaan yang luar biasa berdiri tinggi di langit. Apakah ini Ibu Kota Selatan kuno? Kata Gu Junren, matanya tenggelam. Bukankah Ibu Kota Selatan kuno dibuka setiap 5 tahun sekali? Seharusnya ini baru 4 tahun sejak Ibu Kota Selatan kuno dibuka terakhir kali. Dengan kata lain, Ibu Kota Selatan kuno saat ini dibuka lebih dulu oleh Raja Iblis. Dengan kata lain, reruntuhan Ibu Kota Selatan kuno ini kemungkinan besar merupakan peninggalan yang dibuat oleh ras iblis alien. Ahli kuno Gu Junren nampak terkejut. Akan tetapi Raja Iblis dan banyak iblis alien lainnya nampak sangat gembira. Hahaha, Gunandu ini benar-benar ditinggalkan oleh iblis alienku. Raja Iblis ini ingin melihat apa yang ada di Gunandu ini. Pergi, ayo pergi, Raja Iblis ini ingin melihatnya, kata Raja Iblis. Dia kemudian melangkah ke reruntuhan Ibu Kota Selatan kuno, dan master iblis alien lainnya mengikuti dari belakang. Namun tepat ketika Raja Iblis pertama kali memasuki reruntuhan Ibu Kota Selatan kuno, perubahan mendadak tiba-tiba muncul. Boom, boom. Cahaya mengerikan melesat dari langit. Itu langsung menyelimuti seluruh Ibu Kota Selatan kuno. Pilar-pilar sihir muncul mengelilingi seluruh Gunandu, membentuk kekuatan yang kuat. Ini adalah formasi besar dan ini juga adalah formasi sihir. Kekuatan sihir bergulir menyapu, langsung menekan Raja Iblis dan yang lainnya di bawah. Saat ini Raja Iblis menyipitkan matanya dan dia menatap kehampaan di atas Gunandu. Iblis Hitam, aku tidak menyangka kamu akan menyergapku di sini. Aku benar-benar telah meremehkanmu, kata Raja Iblis. Iblis Hitam. Semua iblis alien buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok energi iblis melonjak di langit yang kosong.
Tiba-tiba kehampaan membuka celah, dan iblis berjubah hitam perlahan keluar dari celah itu. Di sampingnya ada seorang wanita yang mengenakan jubah Phoenix. Itu adalah Sangguan Sinner. "Raja Iblis, hari ini adalah hari kematianmu," kata iblis hitam. "Hanya karena kalian berdua, apakah kalian layak menjadi lawan dari Raja Iblis ini?" kata Raja Iblis dengan mencibir. Memegang pedang di tangannya, cahaya ajaib melonjak kemana-mana tanpa sedikit pun kekhawatiran. Dia adalah master dari kelas Raja Iblis, bagaimana bisa dia takut kepada junior? Namun yang membingungkannya adalah bahwa iblis hitam itu sebenarnya menyergap di sini lebih awal dan dapat mengendalikan ibu kota selatan kuno. Ini yang paling gugup. Mungkinkah pihak lain telah menguasai sarang iblis kekacauan? Mustahil. Sarang iblis kekacauan begitu kuat, sehingga bahkan master di tingkat Raja Iblis pun sulit untuk menguasainya. Iblis hitam itu hanya setengah alam suci. Bagaimana mungkin sarang iblis kekacauan bisa dikendalikan? "Kita berdua," iblis hitam itu mencibir. "Jie, jie, jie, kalian keluarlah," kata iblis hitam begitu suaranya jatuh. Di kehampaan serangkaian sosok muncul di langit, dan banyak master iblis alien muncul. Begitu para master iblis alien ini muncul, tubuh mereka semua dipenuhi dengan aura menakutkan yang tak ada habisnya. "Saya telah melihat Tuan Iblis Hitam. Saya telah melihat Tuan Istana Sangguan Sinner." Para master dari ras iblis alien ini memberi hormat satu demi satu. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah master yang setara dengan puncak tahap akhir Martial Emperor. Bahkan beberapa orang memiliki aura yang lebih dalam. Itu ternyata adalah sekelompok penguasa iblis alien dengan kekuatan besar. Di kejauhan ahli kuno Gujunren nampak terkejut. Dia telah menjadi parasit di tubuh Peng Xiaoyu selama bertahun-tahun. Dan dia memiliki pemahaman yang baik tentang istana berkabut. Tetapi sekarang dia tidak menyangka ada begitu banyak kekuatan teratas di istana berkabut. Istana berkabut ini bersembunyi terlalu dalam. "Raja Iblis, kamu memang kuat, tetapi setelah 200 tahun. Apakah menurutmu aku tidak memiliki kartu truf? Terimalah, hari ini adalah hari kematianmu, dan kamu akan menjadi batu loncatan bagiku untuk memasuki alam suci," kata iblis hitam. Segera dia dan banyak ras iblis alien lainnya segera membentuk kelompok berdiri di atas formasi kuno. Masing-masing dari mereka menyusupkan kekuatan sihir ke dalam formasi kuno. "Lakukan," kata iblis hitam. Seketika energi iblis yang luar biasa berubah menjadi sangkar langit dan bumi, dan itu langsung jatuh ke arah Raja Iblis dan yang lainnya. "Hanya kamu." Raja Iblis memegang pedang di tangannya dan dia langsung menebas. "Hancurkan untuk Raja Iblis ini." Segera kekuatan yang menakutkan menebas formasi besar. Seketika seluruh ibu kota selatan kuno bergetar. Boom! Formasi besar itu nampak bergetar, akan tetapi itu tidak rusak. "Apa?" Raja Iblis terkejut. Hahaha, Raja Iblis, aku sudah membuat jebakan di sini. Jika itu begitu mudah, bukankah itu akan sia-sia? Formasi ini adalah formasi Iblis Dakun tertinggi dari klan kami. Dan itu adalah formasi tingkat Master Iblis yang hebat. Dikombinasikan dengan kekuatan ibu kota selatan kuno, ini sudah cukup untuk menekanmu, kata iblis hitam. Formasi Iblis Dakun. Raja Iblis nampak mengerutkan kening. "Tuan Raja Iblis, formasi Iblis Dakun adalah formasi kuno dari ras kita. Formasi ini sangat kuat dan memiliki misteri yang tak terbatas," kata iblis darah hitam. Ternyata dia juga adalah master formasi dari ras iblis alien. Di bawah tekanan formasi Iblis Dakun, Raja Iblis nampak mampu menolak. Akan tetapi banyak iblis alien di bawah komandonya sulit untuk melawan. Dalam sekejap, ratusan iblis alien di bawah komando Raja Iblis jatuh, berteriak satu persatu, berubah menjadi energi sihir murni, terintegrasi ke dalam formasi sihir. Namun Raja Iblis nampak mendesak pedang di tangannya, lalu menembus ke dalam kehampaan, melahap energi iblis dari orang-orang iblis ini, mencegah formasi besar menyerapnya. "Semuanya ikuti perintahku, berkumpul bersama, pusatkan kekuatan kalian semua kepada Raja Iblis ini," kata Raja Iblis. Segera iblis darah hitam dan iblis lainnya, kata Raja Iblis. Segera iblis darah hitam dan para iblis lainnya di bawah komando Raja Iblis langsung menggabungkan kekuatan satu sama lain bersama-sama
menghasilkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap, kekuatan dalam tubuh Raja Iblis tampak bangkit, dan pedang iblis di tangannya segera memancarkan cahaya hitam pekat yang menakutkan. Pedang iblis itu menebas. Seketika itu hampir untuk membelah formasi besar, hampir merobek celah. Sial, semua iblis alien di bawah komando Raja Iblis telah mengintegrasikan kekuatan mereka ke dalam Raja Iblis. Jika tidak, Raja Iblis itu belum memulihkan basis kultivasinya ke tingkat Raja Iblis. Dia tidak akan mampu melawan formasi iblis Kuntian ini. Kata iblis hitam, sebuah bendera iblis tiba-tiba muncul di tangannya. Bendera iblis ini langsung terintegrasi ke dalam formasi besar, dan formasi besar itu tiba-tiba menjadi lebih ganas. Kemudian mata iblis hitam itu langsung memandang ke samping, ke beberapa anak buahnya. Sebuah bola hitam muncul di tangan orang-orang ini. Satu persatu itu diremas, dan tiba-tiba gelombang kekuatan unik melonjak pada orang-orang ini. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena dia mengenal banyak dari orang-orang ini. Itu ternyata adalah Si Tu Seng, Wei Qingshan, dan yang lainnya yang telah berpartisipasi dalam turnamen besar Ibu Kota Selatan kuno bersamanya, dan memenangkan 12 teratas. Tetapi pada saat ini, Si Tu Seng, Wei Qingshan, dan yang lainnya semuanya melonjak dengan energi sihir hitam. Mata mereka tajam. Mereka jelas telah berubah menjadi iblis alien. Saat ini di atas Ibu Kota Selatan kuno, papan catur berbintang muncul, dan sesosok hitam jatuh, yang merupakan kehendak dari Ibu Kota Selatan kuno. Kemudian sebuah token muncul di tangan iblis hitam. Ibu Kota Selatan kuno, dengarkan perintah saya. Integrasikan kekuatan Ibu Kota Selatan kuno ke dalam formasi besar, dan tingkatkan kekuatan formasi besar, kata iblis hitam. Baik, tuanku, kata kehendak Ibu Kota Selatan kuno. Kekuatan langit berbintang langsung diintegrasikan ke dalam formasi besar. Seketika formasi besar iblis dakun itu tiba-tiba meroket, dan kekuatan formasi itu menjadi 10 kali lebih kuat. Di tengah gemuruh, gelombang kejut dari formasi besar itu langsung menyebar ke segala arah. Gelombang kejut ini menyapu dengan liar di sepanjang Ibu Kota Selatan kuno dengan kecepatan ribuan mil per detik. Saat ini di rawa kematian hitam, api ajaib yang tak terbatas telah memudar, dan kedua tubuh telanjang itu terjerat menjadi satu. Tiba-tiba, boom! Kekuatan tak terlihat lewat. Seketika Molly dan iblis api merah itu tiba-tiba terbangun. Molly dan iblis api merah muncul di langit rawa kematian hitam, menatap langit yang jauh dengan takjub. Keduanya saling memandang, dan mata mereka malu-malu. Akan tetapi di saat berikutnya, keduanya mengguncang tubuh mereka dan menghilang di sana. Saat ini di tempat lain, dalam kehampaan puluhan ribu mil jauhnya dari Ibu Kota Selatan kuno, nampak Qin Chen dan Mo Yuanbei juga tiba-tiba berhenti dan merasakan gelombang kejut ini. Fluktuasi ini berasal dari Ibu Kota Selatan kuno. Apakah sarang iblis kekacauan telah datang? Qin Chen dan Mo Yuanbei memandang dengan takjub. Kemudian keduanya meningkatkan kecepatan dan dengan cepat bergegas menuju Ibu Kota Selatan kuno. Saat ini Molly dan iblis api merah sangat cepat. Setelah beberapa saat, mereka berdua akhirnya telah tiba di luar Ibu Kota Selatan kuno. Setelah melihat pemandangan di Ibu Kota Selatan kuno, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Ini Ibu Kota Selatan kuno. Keduanya memiliki kengerian di mata mereka. Saat ini Gunandu di depan mereka telah diselimuti oleh energi magis yang mengerikan. Setelah melahap kekuatan Raja Iblis, basis kultivasi Molly dan iblis api merah telah meningkat secara menakjubkan, dan mereka telah menyentuh ranah semi alam suci. Tetapi di bawah energi ini wajah mereka berubah. Diam-diam keduanya saling memandang. Molly dan iblis api merah langsung bersembunyi di dalam kehampaan, dan dengan hati-hati datang keluar Ibu Kota Selatan kuno, lalu melihat pemandangan di depan. Tuan iblis api merah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Molly. Kita bersembunyi di sini terlebih dahulu. Jika ada harta karun, kita akan bergerak, kata iblis api merah. Keduanya kemudian dengan hati-hati bersembunyi ke dalam kehampaan. Iblis api merah dan Molly diam-diam bersembunyi, akan tetapi semua ini terlihat oleh ahli kuno Gujunren yang tidak jauh dari sana. Dua ahli di ranah semi alam suci lagi ada di sini. Tampaknya itu juga berasal dari iblis alien. Mengapa Tuan belum datang? Kata Gujunren dengan cemas.
Hanya dirinya sendiri, bahkan dia tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Di saat ahli kuno Gu Junren cemas, tiba-tiba dia merasakan napas yang familiar mendekat. "Itu, Tuan," kata Gu Junren. Dia sangat gembira. Setelah dia dikendalikan oleh Qin Chen, dia memiliki sedikit hubungan dengan Qin Chen. Dan sekarang dia dapat merasakan Qin Chen tidak jauh lagi dari ibu kota selatan kuno. "Tuan berada puluhan ribu mil jauhnya," kata ahli kuno Gu Junren dengan bersemangat. Dia kemudian segera mengirimkan pesan dengan hati-hati dan kemudian kembali bersembunyi di dalam kehampaan. Saat ini di tempat puluhan ribu mil jauhnya, Qin Chen dan Mo Yuanbei sudah bisa merasakan aura depresi yang mengerikan di kejauhan. Dan pada saat yang sama, Qin Chen juga merasakan aura jiwa ahli kuno Gu Junren. Tiba-tiba Qin Chen mengeluarkan selembar geokomunikasi, dan jelas bahwa informasi itu telah tiba. Qin Chen melirik slip geokomunikasi itu. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. "Tuan, ada apa?" tanya Mo Yuanbei dengan bingung. "Aku sudah tahu apa yang sedang terjadi. Sangguan Sinner ada di sana," kata Qin Chen dengan mata dingin. Akhirnya dia akan melihat Sangguan Sinner lagi. Dia tidak menyangka Sangguan Sinner dan Iblis Hitam itu begitu berani. Mereka telah merencanakan untuk membunuh Raja Iblis di ibu kota selatan kuno sejak lama. "Kali ini biarkan aku bertemu dengan teman lama," kata Qin Chen. Dia dengan cepat menyapu ke arah ibu kota selatan kuno. Saat ini di ibu kota selatan kuno, pertempuran telah mencapai titik yang kritis. Kehendak ibu kota selatan kuno muncul, dan papan catur langit berbintang muncul di langit. Dan kekuatan formasi Iblis Dakun tiba-tiba menjadi 10 kali lebih kuat, menutupi tubuh Raja Iblis. "Raja Iblis, saya adalah keturunan ortodoks dari ras Iblis Alien. Saya memiliki kunci untuk mengendalikan ibu kota selatan kuno. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan," kata Iblis Hitam. Pada akhirnya di bawah tekanan terus-menerus formasi besar, Raja Iblis nampak tidak lagi bisa bertahan. "Darah hitam, jangan salahkan Raja Iblis ini," kata Raja Iblis. Dia tiba-tiba berbalik. "Tuan Raja Iblis," Iblis darah hitam dan yang lainnya terkejut. Namun di saat itu sebuah tentakel hitam tiba-tiba muncul dari tubuh Raja Iblis. Tentakel-tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya itu dengan gila-gilaan menusuk tubuh Iblis darah hitam dan yang lainnya. Hanya terlihat Iblis darah hitam dan yang lainnya dengan cepat menyusut, dan kekuatan di tubuh mereka diserap dengan gila-gilaan. Sihir Iblis Penelan. Raja Iblis meraung dan dengan cahaya hitam misterius di tubuhnya. Saat aura Iblis darah hitam dan yang lainnya menghilang, kekuatannya sendiri meningkat dengan gila-gilaan. Raja Iblis sebenarnya sedang melahap kekuatan dari banyaknya Iblis alien yang berada di bawah komandonya. Tidak baik. Iblis Hitam dan yang lainnya segera mendesak formasi besar untuk menyerang Raja Iblis, untuk menghentikan Raja Iblis menelan Iblis alien lainnya. Namun itu tidak berguna. Pada saat ini Raja Iblis tampak tak terkalahkan. Tubuhnya dipenuhi dengan cahaya hitam. Itu dengan gila-gilaan menelan kekuatan Iblis alien di bawah komandonya, dan basis kultivasinya terus meningkat. "Tuanku, suatu kehormatan bagiku untuk mengikutimu," kata Iblis darah hitam. Dia dan iblis lainnya nampak meredup. Meskipun Raja Iblis pada akhirnya membunuh mereka, tapi tidak ada kebencian di mata mereka, dan mereka akhirnya meledak menjadi abu dan menghilang. Ketika puluhan ribu pasukan iblis alien itu hancur, aura Raja Iblis telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini Qin Chen dan Mo Yuanbei juga telah tiba. Di saat keduanya melihat Raja Iblis sedang melahap iblis alien yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya, keduanya nampak melihat sejenak sebelum pada akhirnya mereka berdua bergegas ke dalam kehampaan, lalu diam-diam bergabung dengan ahli kuno Gu Junren. Saat ini setelah menelan kekuatan Master Iblis alien yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Raja Iblis nampak membengkak menjadi 2 kali lipat ukuran sebelumnya dan memancarkan aura yang menakutkan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.